ini ketemu lagi dengan aku Moni di acara obrolan madam-madam dan juga kita ada madam-madam. Ya, dan hari ini kita masih lanjut dari episode kemarin. Betul. Ngomongin capres. Calon Presiden Republik Indonesia. Yang menurut kacamata kita, Pak, cocok. Cocok atau nggak cocok? Cocok atau nggak cocok? Menurut elemen. Paling oke. Kita kan ini pokoknya kita nggak bahas si capres ini menurut elemen dan versi spiritual ya. Ya, dari segi spiritual kita. Dari numerologi. Kalau yang iya betul, dari numerologi. Dan kalau yang belum nonton, nonton dulu yang episode sebelumnya. Nah, itu seru juga tuh. Ya, supaya bisa cepat gimana kira-kira mau menentukan pilihan tuh lebih enak. Nah, ya kan? Gitu. Kita siap-siap dulu. Nah, sekarang kita ngomongin siapa nih? Kita sekarang hari ini kita ngomongin capres yang pertama yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kan Pak Ganjar itu siapa? Pak Ganjar ini Gubernur Jawa Tengah. Oke. Gubernur Jawa Tengah yang digemari ibu-ibu juga karena karismanya. Makanya kita udah ngebahas. Nah, kita sebenarnya pemilihan presiden bingung. Ini pemilihan presiden apa pemilihan tokoh? Idol. Oke, idol. Idol. Betul sekali. Karena ganteng-ganteng sih ya. Nah, kalau Pak Ganjar ini dia kan Gubernur Jawa Tengah. Ya kan? Terus pernah kuliah di UGM sama Universitas Gajah Mada ya. Universitas Indonesia juga. UI dan Gajah Mada. Jadi karir politiknya sih nggak ada masalah ya kalau yang kita gitu ya. Iya, lancar-lancar aja ibaratnya dan banyak berprofesi juga di bidang perdagangan Pak Ganjar ya. Betul. Ya, oke. Nah, sekarang kan Pak Ganjar ini lahir tanggal 28 bulan Oktober tahun 1968 betul. 1968. Nah, ya. Menurut Madam Moni gimana elemennya? Cocok apa enggak? Oke. Kelebihan, kekurangannya beliau dan elemen cocok apa enggak? Oke. Elemennya ya. Yes. Kita bukannya bilang dari segi apa-apa tapi kita bilang dari segi elemen. Elemennya aja. Oke. Kalau prestasi apa segala macam karir kalian yang menentukan. Kalau kita elemen hidup. Oke. Nah, tanggal 28 Oktober ya. Jadi dia ini di sini Madam, dia tuh orangnya kalau menurut elemen dia orangnya cukup open minded. Oke. Ya, open mind. Jadi ke segala ini dia bisa terima ide apa ya. Kemudian dia juga, nah ini bagusnya bukan cuman ganteng doang, Pak Ganjar. Apalagi dong? Tapi dia itu menurut elemen hidupnya itu dia memang seorang yang fashionable. Oke. Pinter berpakaian. Mungkin dia ini sebenarnya harus memeriahkan Citayam Fashion Week. Harusnya ntar calon Semarang Citayam Week mungkin. Apa? Semarang Iya benar. Fashion Week ya. Benar. Nah, mungkin dia harus memeriahkan di sana karena dia memang punya selera berpakaian yang fashion yang baik. Oke. Terus apa lagi nih? Gitu. Nah, kalau bekerja juga menurut elemen kehidupannya dia juga handal. Jadi dia cukup pekerja keras ya dan gak mudah putus asa orangnya. Tapi ini satu, kalau misalnya ini kekurangannya? Enggak juga sih. Bisa jadi kelebihan juga? Bisa jadi kelebihan. Oke, gimana? Jadi kalau misalnya seseorang bekerja untuk dia, jangan sampai dia tidak percaya lagi. Nah, berarti jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong sama dia. Karena susah memperoleh kepercayaan beliau lagi ya. Betul. Atau berkhianat atau dia misalnya jabatannya disalahgunakan kayak gitu. Nah, ini udah nggak percaya lagi dia. Langsung blacklist. Oke, blacklist. Udah jangan nggak percaya lagi. Artinya jadi harus jujur. Jujur ya. Dia basically jujur ya. Dia senang kejujuran ya. Nah, dia tuh orangnya memang dari elemen kehidupannya dia juga dia dari tanggal lahirnya dia orang cukup cerdas ya, dia cepat belajar gitu dan dia juga lembut dan satu lagi nih buat para ibu-ibu, nah dia romantis men. Sama aku lihat di TikTok Pak Ganjar kalau datang lagi kunjungan itu dikerubutin sama nenek-nenek. Jadi dari yang remaja, ada ibu-ibu sampai nenek-nenek suka sama Pak Ganjar. Aura keromantisannya itu menyebar. Menyebar auranya. Jadi kita sebagai wanita tuh kayak kita tertarik gitu. Nah, kita bisa tertarik, ada magnetnya, ya kan? Nah, dia juga selain itu karena dia emang bukan hanya romantis aja, tapi dia punya daya seni yang baik. Udah fashionable, daya seninya juga keren. Ya mungkin aku nggak tahu kelebihannya ya, mungkin dia pintar ngegambar, atau mungkin dia juga pintar bernyanyi, kita nggak tahu kan? Iya betul. Ya kan? Hobinya ya. Tapi seninya bagus loh. Dan dia ini orangnya tulus.
Kalau buat ngebantu orang tulus ya. Yes, dia perasaannya dia tulus, kalau ngelakuin sesuatu dia tulus ya. Dan dia ini juga satu hal, nah ini agak kekurangannya. Nah, apa tuh? Mungkin karena dia mungkin juga orangnya ya dari elemen-elemen lain yang menunjang tersebut, dia suka bisa disalahpahamin, madam. Maksudnya apa, perkataannya atau apa yang dilakukannya atau gimana? Iya, dua-duanya. Dua-duanya bisa. Jadi kan orang suka bisa salah paham terhadap maksudnya dia, terhadap perkataannya dia. Gitu. Secara sadar nggak sadar kan mungkin dia berbicara, oh aku maunya ini, ngomongnya jujur gitu kan, atau mungkin ngomongnya belak-belakan. Nah akhirnya orang jadi seperti salah paham. Ya ini dia sih ya, tetapi so far sih elemennya bagus-bagus semua menunjang dia ya. Dan apa tadi pertanyaannya, madam? Kekurangannya kan belum. Kekurangannya ya itu tadi yang tadi. Jadi kalau kadang-kadang mungkin dia harus mungkin memperbaiki mungkin komunikasi. Ya karena memang karena suka salah paham itu orang lain terhadap dia, jadi dari segi komunikasi mungkin dia harus belajar lagi memperbaikinya lebih ini lagi ya, supaya orang nggak salah paham. Nah, semuanya pasti aku tanya, cocok apa enggak menurut elemen? Iya dong pastinya. Menurut kacamata kita, menurut elemen numerologi kalau Pak Ganjar ini sebenarnya kalau dia mau jadi presiden, madam, bukannya nggak cocok, tetapi dia itu perlu banyak usaha untuk naik menjadi presiden. Usahanya double. Dukungan atau usaha? Ya, dukungan dan usaha otomatis. Usahanya harus, misalkan gini, ada yang elemennya benar-benar cocok di sini, ya. Kemudian dia usahanya tuh lebih sedikit daripada orang-orang yang elemennya tuh kurang menunjang, tetapi dia akhirnya dia harus mempunyai usaha yang lebih besar. Gitu. Ya, karena dia tidak tidak perfect berada di elemen tersebut. Iya, gitu ya. Nah, sekarang madam kalau gitu aja Pak Ganjar sekarang berikutnya siapa sih? Nah, ini kayak Ganjar yang menarik lagi nih, yang menarik. Yang sama-sama gubernur ya? Ya, sini mau tiga-tiganya sebenarnya gubernur loh. Iya loh. Sisanya ya? Sama-sama 3 kena. Sekarang kita ke Jawa Barat. Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil kan ini dia sekolah di Institut Teknologi. Terus di mana sekolah di mana? Institut Teknologi. Institut Teknologi. Di Pak ini tuh arsitek. Oke. Terus udah gitu satu lagi ya. Universitas California di Berkeley gitu. Nah, sekarang menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Gitu. Nah, dari tanggal lahirnya itu adalah tanggal 4 Oktober tahun 1971. Oktober. Nah, Oktober. Kayaknya tadi mirip sama Pak Ganjar. Nah, sama-sama Oktober nih. Sama-sama Oktober. Nah, tinggal bulan ininya doang yang beda kan tanggalnya. Kayaknya ada lagi deh yang lain, satu lagi ya. Pak Prabowo ya. Jadi kita ada 3 kandidat yang sama-sama Oktober. Yang sama-sama nih. Tapi bukan semuanya Scorpio kayaknya nih. Ada yang akhir. Kalau Pak Ganjar tuh tanggal 8 Scorpio dia. Scorpio ya. Kalau yang makanya daya tariknya tinggi. Nah, karena Scorpio men. Nah, jadi di sini kita ngomong itu ada 3 yang Oktober, ada 3 yang gubernur. Iya, betul persamaannya ya. Nah, dan ada 2 yang TNI. Nah, ada 2 yang TNI. Makanya yang TNI lihat yang video sebelumnya ya. Betul. Oke, sekarang kita ngomongin Pak Ridwan Kamil. Gimana, Madam? Untuk segi elemennya sendiri, Pak Ridwan Kamil itu emang sudah kelihatan dia cerdas orangnya dari elemen hidupnya ya. Dia cerdas dan dia itu cepat belajar. Karena kalau diajarin apa dia cepat tanggap gitu. Cepat tanggap, Dan dia itu punya pengamatan itu tajam. Analisa ya. Nah, dia itu juga orangnya sebenarnya nggak mudah menyerah juga sih. Nggak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah juga jatuh cinta sebenarnya. Jadi nggak mudah jatuh cinta. Setia dong berarti. Yes, dia nggak gampangan nih. Dia kalau cinta ya dia akan selama-lamanya. Bucin, gile. Sama Ibu Ata. Itu dia. Jadi cinta selama-lamanya ya, itu bagus banget ya. Terus apa lagi? Orangnya pintar berinvestasi. Berarti bisnisnya oke. Kalau dia mau memilih sesuatu hal untuk diinvestasikan itu bagus gitu. Analisa bisnis atau gimana? Iya, analisa bisnis. Iya, tapi dia punya hoki lah di investasi. Di bidang investasi ya.
gitu. Terus nah, apa lagi? Kemudian ini mungkin kekurangannya ya. Nah, tadi kan kelebihannya. Sekarang kekurangannya gimana? Kalau dia kekurangannya itu dia memang orangnya mungkin agak sedikit keras kepala. Sedikit keras kepala ya. Jadi dia kadang-kadang juga memang harus, karena dia juga orangnya seneng ada prinsip sendiri yang harus dia lakukan. Nah itu dia, jadi dia mau berpegang pada prinsipnya juga. Jadi dia kadang-kadang suka keras kepala. Nah tapi itu arah yang baik ya. Keras kepalanya mungkin arah baik. Betul arah jadi yang baik. Prinsipal atau gimana? Lebih ke megang prinsip, jadi betul. Keras kepala dia pengen prinsipnya tuh selalu maksudnya ini cara aku, ini prinsip aku begini. Ya. Yang cocok apa enggak? Cocok elemen. Untuk elemen hidupnya dia ini, untuk elemen hidupnya cukup cocok, cukup bisa cocok ya. Jadi effortnya itu atau usahanya itu nggak terlalu sekeras Pak Ganjar sebenarnya. Kalau kita bandingin dengan yang tadi ya, tetapi bukan elemen nomor satunya. Gitu, jadi gitu ya. Berarti cocok juga nih. Bisa juga lah ya. Bisa juga. Dan sekarang kalau misalnya Pak Ridwan ini ya, satu hal lagi. Tipsnya apa buat beliau kalau misalnya mau maju? Buat tipsnya buat Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan saking cerdasnya, karena cerdasnya orang Pak Ridwan ya. Gini Pak Ridwan, barangkali kalau nonton video ini, kalau buat rencana jangan terlalu banyak, disortir satu-satu. Kadang-kadang itu rencana-rencana itu kalau terlalu banyak akhirnya bisa membuat tekanan pada diri kita sendiri, ya kan? Dan rajin-rajinnya bermeditasi. Nah, itu udah coba Pak lebih tenang bermeditasi gitu Pak, supaya bisa lebih fokus. Gitu kan, itu dia. Tadi dari dua yang tadi Pak Ganjar sama Pak Ridwan Kamil ada satu kesamaan loh. Apa tuh? Mereka sama-sama ambisius. Oh iya dong pasti. Ini kayaknya semua kandidat kayaknya ada unsur ambisiusnya, memang ada gitu. Nah sekarang by the way kita mau ngebahas yang satu lagi ini yang gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Betawi. Gubernur Betawi. Pak Anies ini kuliah di UGM, kuliah di Maryland ya, Amerika ya Pak ya? Maryland, Amerika Serikat. Pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tahun 2019. Kayak gitu kan. Nah, ini tanggal lahirnya tanggal 7 Mei tahun 1969. Iya, menurut Madam di Terawang gimana dia nih? Pak Anies Baswedan. Pak Anies. Nah, aku Terawang. Sebenarnya Terawangnya bukan di Terawang. Ini memang menurut unsur hidupnya. Ya, dari tanggal lahir. Dari tanggal lahirnya, numerologinya dia. Pak Anies itu orangnya mandiri. Nomor satu ya. Independen ya, mandiri ya. Kemudian, nah ini yang bagus nih. Pak Anies itu mempunyai bakat yang baik di dalam bidang edukasi dan penulisan. Ya, sebenarnya dia elemen hidupnya tuh cocok banget untuk edukasi juga. Dia kan pernah jadi dosen termuda profesor termuda. Oh iya, makanya dia itu udah cocok banget. Cocok di dunia pendidikan. Dan dia juga kalau nulis tuh pinter, penulis yang handal. Gitu ya. Jadi nah satu juga nih ternyata jangan-jangan Pak Anies berbakat spiritual banget loh. Emang kenapa? Emang itu intuisinya kuat, men. Bisa baca-baca auranya, intuisinya kuat. Aku nggak tahu dia baca-baca aura, tapi di nggak mesti Madam yang baca itu kelihatan dia intuisinya kuat. Betul, intuisinya kuat. Dia intuisinya kuat. Jadi dan juga ini apa namanya, orangnya banyak hokinya, banyak banyak keberuntungannya. Dari tanggal lahirnya itu, ya. Kalau dihitung-hitung tuh hokinya banyak. Hokinya banyak dia. Mantep ya. Mantep lah Pak Anies. Nah, mantep Pak Anies. Apalagi? Ya. Tapi ya untuk kekurangannya sekali lagi Pak Anies tuh kadang-kadang kurang bisa fokus. Gitu loh Pak Anies. Gitu loh. Jadi kalau
Pak Anies itu memang kalau sekali lagi kalau buat rencana itu mungkin juga terlalu banyak ya, tetapi karena saking banyaknya itu jadi nggak bisa fokus yang mana nih yang harus kerjakan Kerjain dulu, atau oke. sampai yang mana yang harus aku sampai benar-benar selesaikan. Oh, Nah, ini kurang berarti fokus. prioritas mungkin ya, malah Iya. satu yang dikerjain gitu. Betul. Jadi Sebenarnya semuanya dikerjain. bukannya buruk, tetapi dia kurang prioritas aja, Ya. kurang fokus aja nih. Kayak gitu. Nah, ini dan dia juga jadi kadang-kadang hal tersebut bisa ngebuat dia itu sekali lagi seperti banyak tekanan juga buat dirinya dia sendiri. Orang pengen ini, pengen bikin ini, pengen ini, Ya. pengen ini. Gitu kan. Rencana banyak banget deh. Banyak, cuma dia ini kurang fokus untuk rencana yang paling prioritas. Iya, betul. Nah, itu dia. Ini pesen ya. Pak, Kalau aku pesen, kalau untuk Pak Anies ya, mungkin kalau dalam bekerja juga mungkin kalau nonton video ini, Iya. nah hati-hati Pak Anies gitu ya di dalam melaksanakan tugas. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita nggak fokus atau mungkin kadang-kadang kalau kita ini memang namanya juga pekerjaan di bidang ini ya, tetapi dunia politik ya. dunia politik akhirnya kadang-kadang kita bisa mengundang musuh atau seseorang untuk menikam dari belakang gitu. Ini Ya, mesti hati-hati banget ya. ya harus hati-hati ya, terutama kalau di bidang politik karena ini bukannya aku yang nerawang, tapi dari elemen hidupnya memang ada unsur seperti itu, kayak ada magnetnya gitu. Tapi tadi kan Madam kan bilangnya beliau intuisinya kuat. Intuisi kuat. Nah mungkin mungkinkah dia sudah mengetahui hal Bisa, itu sebenarnya gitu, bisa juga kan? Bisa juga. Tapi kalau dia lebih mengasah kembali intuisinya, dia akan tahu, oh aku mestinya nggak harus ngelakuin hal ini nih atau bekerja sama dengan ini nih supaya aku tidak terjebak di situasi tersebut. Jadi tipsnya mungkin mengasah intuisi dengan meditasi. Nah, meditasi Pak Anies, please, meditasi. Meditasi Pak, gitu kan ya? Biar gitu tenang, dong. bisa fokus, ya intuisi Bapak bisa Intuisinya. langsung berkembang. Cakra-cakranya harus tolong dibuka. Nah. Kalau nggak belum dibuka Pak Anies, silahkan nanti kita bukain. Kita hubungi kita Pak. Nah, Madam, kita kan udah ngomongin 6 kandidat. 6 kandidat ya. Yap. Tadi ada 3 gubernur. Ya. Ada 3 yang Oktober Lahirnya. Ada 2 ada yang dari militer 2 ya. ada yang 2 juga dari pengusaha. Betul, ya kan? betul. Nah, nanti episode selanjutnya nih besok, Iya. kita mau ngomongin cocoklogi, matching-matchingan. Kira-kira siapa yang jadi presiden dan wakil presiden? Nah, jadi kira-kira kita begitu. Kita cocok-cocokin ya. Cocok-cocokin versi kita. Versi kita. Nah, lihatnya pasti dari elemennya dong. Iya, Kalau oke. bukan dari karirnya, bukan dari pendidikannya, bukan. Bukan. Dari ke elemennya tanggal semua. lahirnya semua. Iya, Nah, oke. yang paling cocok itu Siapa sama dengan siapa? Oh, oke. Seru banget ya. Mas Ya udah Stefan. kalau gitu kita udahin dulu dong. Ya. Kita nyantai Kita dulu, sekarang kita bersiap-siap dulu. Nah, sekarang untuk kita episode ngomongin berikutnya. mohon rawang dulu, cocok lagi dulu siapa yang paling cocok. Betul. Ya udah kalau gitu rakyat semesta, hari ini kita udahin dulu videonya sampai di sini. Ya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, Kalau begitu kita ciao dulu. 1 2 3. Ciao.